Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian yang disiarkan dari HKBP Batam, Lubuk Baja. Pada hari ini Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama mengangkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan kami. Pada hari ini Engkau memberkati kehidupan kami boleh melewati satu hari, malam yang gelap, dan kami boleh ditibakan pada hari ini dalam keadaan sukacita dan kesehatan yang dari Tuhan. Maka firman-Mu pada hari ini yang akan kami dengarkan, inilah Tuhan yang menjadi landasan dasar kehidupan kami untuk satu hari ini, agar hidup kami ini juga dan segala sesuatu yang kami kerjakan boleh disinari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Dalam bahasa Batak demikian bunyinya. Dibaheni tungsura di gadis hamu manang aha tudonganmu, manang tinuhormu tahesian tangan nidonganmu, dang jadi hamu masiangatan sama dongan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak di zaman Musa, sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan umat-Nya dan kita semua mengenai perintah Tuhan, agar kita semua bisa hidup rukun dan tidak merugikan satu sama yang lain. Dan kalau kita melihat pada umumnya sifat manusia itu sangat sulit untuk diubah. Maka perilaku menjadi atau perilaku memperdaya yang lebih lemah itu terus saja berlanjut dari masa ke masa. Bahkan secara tidak sadar ada banyak orang perilaku dosa ini begitu sering dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Firman Tuhan pada hari ini melalui Musa melarang kita mencari untung dengan merugikan orang lain. Dikatakan apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain.
Hal ini penting untuk kita ingat bersama karena kita sering mengabaikannya dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai bentuk penipuan dihalalkan banyak orang asal dia bisa menguntungkan dirinya sendiri. Menjual barang yang rusak dikatakan bagus dengan menipu pembeli dengan berbagai cara. Ada banyak orang menghalalkan itu. Padahal jelas-jelas itu melanggar perintah Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dengan sendirinya dia tidak akan tega untuk merugikan orang lain. Tapi melihat kenyataan banyaknya orang yang terus dirugikan, ditindas, dijajah, dan ditekan, itu menunjukkan bahwa semakin lama, semakin sedikit saja orang yang hidup dengan bentuk rasa takut akan Tuhan. Jangankan kepada yang lemah, kepada musuh sekalipun kita dinyatakan untuk tidak boleh membenci, tapi harus membantu, bahkan berdoa bagi mereka. Kasih tidak mengenal kecurangan dan hal-hal yang merugikan sesama kita, siapapun mereka itu. Yang lebih lemah justru harus semakin dikasihi dan dibantu, bukan malah semakin dirugikan. Jika apa yang kita lakukan sebaliknya, itu artinya kita tidaklah mengenal siapa Allah yang penuh belas kasih itu sebenarnya. Jika kita mengatakan bahwa kita ini adalah umat Tuhan dan anak-anak Tuhan, maka kita harus mengasihi orang yang lemah. Jika orang berdosa saja bisa mengasihi orang lain, mengapa kita yang mengaku percaya kepada Kristus malah berlaku sebaliknya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu mari mengingat pesan Tuhan hari ini dengan baik. Tidak ada gunanya memperoleh keuntungan dengan merugikan orang lain. Tapi sebaliknya, tolonglah, bantulah mereka dengan apa yang kita miliki. Segala berkat itu berasal dari Tuhan dan bukan dari dunia. Dan Tuhan sanggup menurunkan berkat-Nya secara berkelimpahan kepada kita semua tanpa kita harus merugikan orang lain. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah bersabda di tengah-tengah kami pada hari ini, agar kami tidak melakukan penindasan terhadap orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya. Justru kami menolong mereka sebagai bentuk bahwa Tuhan juga sudah menolong kami, memberkati kehidupan kami, dan menyelamatkan kami dari segala apapun. Maka firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini, kiranya kuatkan kami Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang tidak hanya mendengar saja, sehingga kami boleh hidup rukun dengan damai terhadap orang-orang di sekitar kami. Kami saling mengasihi, saling menolong. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pada hari ini, inilah yang menjadi dasar dalam kehidupan kami untuk menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kami ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.